Oke, baiklah, setelah selesai pada tahapan input data awal, yaitu menginput data perusahaan, kemudian menginput data customer dan supplier serta saldonya masing-masing, maka untuk selanjutnya adalah kita akan coba masuk ke dalam transaksinya. Kita akan coba input transaksi-transaksi yang ada pada PT Bangkit Indonesiaku. Baik, pada PT Bangkit Indonesiaku untuk dokumen transaksi yang pertama di sini ada voucher kas kecil, di mana di sini dikeluarkan uang sebesar 2 juta itu untuk membayar biaya listrik bulan November, atau di sini akan muncul membayar hutang biaya seperti itu. Oke, untuk mencatat transaksi dokumen nomor 1 di sini untuk PT Bangkit Indonesiaku, kita masuk ke banking, kemudian masuk ke spend money. Lalu perhatikan di sini untuk pay from account-nya, ini silakan diganti dengan menggunakan petty cash karena kita menggunakan voucher di sini ya. Petty cash, use. Kemudian di sini untuk tax inklusifnya kita hilangkan tanda checklistnya. Lalu kita masukkan nomor ceknya di sini adalah VKK01. VKK01, VKK strip 01. Lalu tanggalnya di sini adalah 1 Desember 2014. 1 Desember 2014. Lalu jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 2 juta. Ya, kemudian untuk memonya ini kita bisa isi dengan biaya listrik bulan November. Sorry. Biaya listrik bulan November. Kemudian di sini untuk akun yang kita gunakan untuk mencatat biaya listrik ini, kita bisa gunakan accurate expense ya. Accurate expense ini. Oke, use nilainya 2 juta. Oke, untuk melihat jurnalnya kita bisa menggunakan CTRL-R seperti ini. Ini kira-kira jurnalnya. Petty cash pada accurate expense. Oke. Kalau sudah seperti ini kita record. Oke, cancel. Oke, kemudian untuk dokumen transaksi nomor 2, di situ ada bukti pengeluaran kas untuk pembayaran pajak masa bulan November dengan rincian di sini untuk PPN keluaran itu 222.800.000, kemudian PPN masukannya adalah 174 juta. Dan PPh pasal 21 adalah 800.000, sehingga jumlah yang kita bayar di situ adalah 49.600.000. Oke, dari transaksi ini kita bisa masuk ke banking, masih banking ya, kemudian masuk spend money. Lalu di sini karena kita menggunakan cash in bank, menggunakan bukti pengeluaran kas, maka di sini pay from account-nya adalah pastikan cash in bank. Lalu kemudian kita masukkan nomor ceknya ini adalah KK12-1, KK12-1. Tanggalnya di sini adalah tanggal 3 Desember ya. Tanggal 3 Desember, kemudian jumlah yang kita keluarkan adalah 49.600.000. Ya, kemudian memonya ini adalah untuk pajak bulan November. Pajak bulan November. Ya, akunnya ini kita bisa gunakan akun yang pertama adalah PPN keluaran, itu berarti fade out ya. Fade out itu kode 2 ini. Nah, kemudian yang kedua adalah fade in, ini PPN masukannya kita masuk dengan fade in kode 1 ya. Kode 1. Di sini jumlahnya adalah min 174 juta ya, sehingga di sini selisih antara fade out dan fade in ini kita bisa masukkan dengan PPN payable ya. PPN payable apa betul selisihnya adalah 800.000, kita masuk kode 2 PPN atau tax payable use. Oke, benar, di sini selisihnya adalah 800.000. Oke, sehingga di sini out of value-nya sudah 0. Oke, kalau sudah seperti ini kita record. Oke, lanjut ke transaksi nomor 3.
Baik, untuk transaksi dokumen nomor 3, di sini ada bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur di sini ya, keterangannya dari pelunasan faktur. Nah, karena kita menerima uang dari pelunasan faktur, berarti di sini kita menerima dari adanya penjualan kredit. Berarti kita masuk ke sales ya, masuk ke transaksi penjualan, kemudian kita karena penerimaan piutang berarti masuk ke receive payment. Oke, untuk receive payment customernya kita ambil di sini dari Machines ya, dari Machines top ya customernya. Kemudian di sini kita masukkan ID-nya. Di sini adalah KM12-1 ya. KM12-1, tanggalnya di sini tanggal 4 Desember. Tanggal 4 Desember 2014. Oke, jumlah yang kita terima itu adalah di situ 88.800.800 ya, seperti ini. Lalu perhatikan di sini untuk diskonnya, ini kita kosongkan ya, dihilangkan. Kemudian amount applied-nya yang kita masukkan di sini 88.800.000, sehingga di sini kita tab ke bawah. Lalu kemudian di sini kita masukkan jumlah piutangnya berarti ya. Kita tab ke bawah, di sini ada diskon 1.200.000. Berarti kita masukkan min 1.200.000. Kita tab ke bawah sehingga out of balance-nya 0. Oke, sekarang kita lihat jurnalnya. Ctrl R atau CTRL R. Oke, untuk jurnalnya di sini perhatikan 1.200.000 ternyata masih terbaca sebagai denda. Nah, karena ini diskon maka harus kita ubah supaya ini menjadi diskon. Caranya adalah kita masuk ke menu setup, kemudian link akun, kemudian masuk ke sales akun. Nah, untuk yang ISC charge for late payment di sini, untuk income akun for late charge ini kita ganti dengan sales discount ya, seperti ini use. Oke, kita lihat jurnalnya, Ctrl R. Oke, di sini sudah terbaca sebagai diskon penjualan. Kalau sudah seperti ini kita oke, kita record. Oke, kita lanjut ke transaksi nomor 4. Oke, di situ ada bukti penerimaan kas. Di situ kita terima dari penerimaan deposit atau uang muka di sini, penerimaan uang muka berarti ya. Oke. Karena kita penerimaan uang muka bukan dari penerimaan piutang, maka kita masuk ke banking. Ingat-ingat ya, kita menerima atau mengeluarkan uang bukan untuk keperluan penjualan atau pembelian, kita masuk ke menu banking. Oke, banking di sini karena kita menerima berarti kita masuk ke receive payment, receive money, sorry. Oke, tag implicitnya ini kita hilangkan, jangan lupa. Di sini cash in bank sudah benar, kemudian nomornya di sini adalah KM12-2. KM12-2. Kemudian tanggalnya di sini masih tanggal 4 Desember ya. 4 Desember 2014. Jumlah yang kita terima di sini adalah 40 juta. Ya, seperti ini. Memonya kita terima, di keterangannya di sini bisa kita tulis penerimaan uang muka. Seperti itu. Lalu akun untuk mencatat di sini, ini bisa kita gunakan, akun untuk mencatat ini bisa kita gunakan sebagai customer deposit. Oke, sini kode 2. Use. Ya, jumlahnya 40 juta. Oke, kita record kalau sudah. Oke, kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 5. Oke, di dokumen transaksi nomor 5 di situ PT Bangkit Indonesia menjual secara kredit ya, dengan bukti faktur di situ dijual kepada Gema Motorco. Oke, jika mencatat transaksi penjualan secara kredit di sini kita masuk ke sales. Kemudian masuk ke enter sales. Kemudian customernya di sini kita jual kepada Gema Motorco. Berarti kita panggil Gema Motorco. Use customer. Pastikan untuk terminnya adalah 1/10 N/30 di sini. Sudah betul ya. Untuk teks inklusifnya nih kita hilangkan tanda checklistnya.
Untuk invoice-nya ini kita isi dengan SI strip 115, kemudian tanggalnya di situ adalah tanggal 5 Desember. Nah, kemudian lalu kita masukkan nilai penjualannya di sini. Nah, untuk yang pertama itu kita jual 7 unit. Nah, dengan persediaan di situ adalah motor Kuzanken X buat yang ini. Kemudian di situ nilai penjualannya adalah 14 juta. Ya, lalu yang kedua itu ada 8 unit dengan motor Kuzanken Z. Ya. Dengan nilai penjualan untuk motor Kuzanken Z di situ adalah 12 juta. Dan yang terakhir itu kita jual 7 unit ya, untuk jenis motor Kuzanken 1/2K dengan nilai penjualan di situ adalah 10 juta. Ya, seperti ini. Oke, lalu kemudian di soal di situ dicatat ada freight kolektif ya. Berarti kita tulis di kolom freight ini sebesar 1.600.000 ya. Lalu selain ada beban angkut di situ ada deposit ya, ada deposit atau uang muka sebesar 40 juta. Nah, untuk mencatat uang muka maka kita gunakan di sini buatkan kartu baru ya, buat untuk kartu khusus untuk mencatat setiap adanya pembayaran uang muka atau penerimaan uang muka. Ini dengan cara kalian bisa di sini klik di sini kemudian tekan tab, lalu akan muncul daftar persediaan sini, maka kita buatkan kartu baru ya, kartu persediaan untuk khusus mencatat setiap adanya penerimaan uang muka dalam setiap penjualan. Lalu kita buatkan yang use item sorry ini salah pencet ini ya, kita buatkan baru di sini tab ya, lalu kita buatkan new ya, di sini kita buat saja dengan kode UM ya, uang muka gitu ya. Di sini uang muka gitu aja. Lalu kemudian kita untuk I buy this item ini silakan kalian link ke deposit paid ya. Link ke deposit paid itu akun deposit paid itu akun kode ya, ini deposit paid use. Oke, lalu untuk I sell this item silakan link ke customer deposit. Oke, ini use. Oke, tekan buyingnya ini kita bikin NT ya, sama untuk sellingnya kita bikin NT. Oke, selesai. Lalu kita panggil kartu yang barusan kita buat. Oke, ini use. Nah, untuk nilai uang mukanya 40 juta ini kita masukkan langsung ke kolom total di sini. Dengan cara memasukkannya adalah kita gunakan min. Artinya min itu berarti mengurangi nilai piutang nantinya. Berarti min 40 juta. Ya, seperti itu. Sehingga di sini ketemulah untuk nilai piutang yang muncul di sini 252 juta. Oke, ini sudah sesuai dengan dokumen nomor 5. Kalau sudah seperti ini langsung kita record. Oke, kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 6. Di situ ada bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur FP102. Oke. Karena pelunasan faktur di sini berarti kita membayar hutang dagang. Kita masuk ke purchase, kemudian kita masuk ke pay bill. Lalu kita masukkan suppliernya di situ adalah Sukses Motor. Ya, kita use. Lalu kita masukkan nomor ceknya di situ adalah KK12-2. Oke, tanggalnya di sini adalah tanggal 7 ya, sudah betul. Kemudian nilai yang kita keluarkan di situ adalah 78.400.000. Ya, lalu kemudian kita klik di amount applied di sini. Kita tap ke bawah sehingga out of balance-nya
0. Oke, kita dapat diskon 1.600.000, sudah sesuai ya, diskon 1.600.000 sesuai termin yang ada di sini. Oke, kalau sudah kita record pin letter. Oke, lalu kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 7. Oke, di situ untuk dokumen transaksi nomor 7 ini ada faktur penjualan. Nah, berarti kita di situ kopnya faktur itu adalah kop perusahaan Sukses Motor. Berarti ini adalah kita beli barang. Oke, karena pembelian barang secara kredit di sini kita masuk purchase, kemudian enter purchase. Oke, di sini suppliernya adalah Sukses Motor. Use. Lalu pastikan di sini terminnya adalah 2/10 N/30. Oke, teks inklusifnya kita buang seperti ini. Lalu kita masukkan nomornya di sini, nomor paknya FP105. FP105. Tanggalnya di situ adalah tanggal 8 Desember. Oke. Ya, kemudian layoutnya kita rubah jadi item, jangan lupa. Oke. Kalau kita masukkan nilai pembeliannya di situ 10 unit yang pertama ya. Dengan jenis barang di situ adalah motorku Zanken X yang pertama. Use. Nilai pembeliannya di situ 8 juta ya. Ya, lalu yang kedua di situ ada 8 unit dengan nama barang adalah Zanken Z dengan nilai pembelian 7.200.000 ya. Lalu yang ketiga ada 8 unit ini untuk motorku Zanken 1/2K. Oke, use dengan nilai pembelian di situ adalah 7.600.000. Oke, lalu kemudian di situ ada beban angkut ya, freight ini sebesar 800.000 ya. Lalu di situ ada uang muka sebesar 24 juta. Oke, karena uang muka berarti kita ke sini klik, lalu kita masuk ke UM ini, kartu UM untuk mencatat setiap adanya uang muka. Catat. Nah, langsung kita masuk ke kolom total di situ dengan mencatatkannya adalah min 24 juta. Nah, lihat di sini untuk total amountnya adalah 195.040.000. Oke, itu sudah sesuai seperti yang ada di dokumen nomor 7. Kalau sudah seperti ini kita rekod. Oke. Lanjut ke transaksi nomor 8. Oke, di situ ada faktur ya, Bangkit Indonesiaku, kop perusahaannya. Berarti ini adalah penjualan kredit. Oke, karena adanya penjualan kredit kita masuk ke sales, enter sales. Oke, lalu masukkan kita customernya di situ adalah Indonesia Sukses ya. Masukkan Indonesia Sukses, use. Oke, terminnya di situ pastikan 1/10 N/30. Nomor invoice-nya di situ adalah SI 116. SI 116 tertanggal 9 Desember ya. 9 Desember. Lalu kita masukkan nilai pembeliannya atau item pembelian situ ada 4 unit ya. Penjualan ya. 4 unit untuk penjualan motorku Zanken X dengan nilai penjualan di situ adalah 14 juta. Lalu yang kedua di sini berapa nih? 3 unit ya. Dengan nilai pembelian nilai penjualan di situ motorku Zanken Z, jangan lupa itemnya. Nilai penjualannya adalah 12 juta. Lalu yang terakhir ada 3 unit untuk motorku Zanken 1/2K. Oke. Nilai penjualannya di situ adalah 10 juta. Ya, sehingga di sini ada beban angkut sebesar 1 juta. Freight-nya di sini kita masukkan kolom freight 1 juta. Ya, seperti itu. Lalu ya sudah sesuai ya, lihat total amountnya 135.200.000. Oke, sudah sesuai. Lalu kita rekod.
Ya, lanjut ke transaksi nomor 9. Oke, untuk transaksi nomor 9 ada nota kredit di situ ya, ada nota kredit. Di situ adalah retur penjualan ya, pengembalian atas barang yang kita jual tanggal 9 ini mestinya kalau dilihat ya, karena itu kita jual kepada Indonesia Sukses. Oke, untuk mencatat retur pembelian retur penjualan, kita masuk ke sales ya, sama seperti kita transaksi penjualan, masuk enter sales. Kemudian di sini nama customernya adalah Indonesia Sukses. Oke, di sini terminnya 1/10 N/30 masih. Kemudian di sini invoice-nya adalah DN2. Ya, tanggalnya di sini tanggal 10 Desember. Ya, lalu kita input nilai returnya. Oke. Di sini untuk memasukkan nilai retur kita gunakan min. Karena di situ jumlah yang diretur adalah 1, berarti cara penulisannya di jumlah quantity atau sheet-nya ini kita gunakan min 1. Kemudian di situ jenis barangnya atau item barang yang kita kembalikan adalah motorku Zanken X ya. Oke, dengan mempunyai nilai pengembalian di situ 14 juta. Ya, seperti itu. Lalu sebelum kita record ya, karena ini retur penjualan, maka kita harus atur untuk penjualannya dengan cara tadi kita klik panahnya di sini. Kemudian kita masuk ke I sell this item ini. Ini kita rubah menjadi sales retur. Di sini use. Oke. Setelah kita rubah baru kita record. Kita simpan. Oke, langkah kedua, jika ada retur setelah kita simpan record, maka kita harus masuk ke registry. Nah, kemudian kita masuk ke return on credit. Oke, di sini karena yang kita kembalikan adalah barang, bukan uang, maka kita pilih yang apply to sell. Oke, kita masukkan kode barangnya di sini adalah DN2. DN2, kemudian tanggalnya di sini adalah tanggal 10 Desember ya. 10 Desember 2014. Perhatikan, karena kita mengembalikan barang dari barang yang kita jual tanggal 9 Desember, maka kita untuk klik kolom amount applied-nya itu kita yang tanggal 9 ini. Berarti kita klik di sini. Oke, lalu kita tab ke bawah. Oke, kalau sudah kita record. Ya, seperti itu jika ada transaksi retur. Oke, sekarang transaksi atau dokumen transaksi nomor 10. Oke, di sini ada bukti pengeluaran kas ya untuk membayar pajak penghasilan bulan November. Oke, kita masuk banking, lalu spend money. Ya, di sini nomor ceknya kita masukkan KK12-3. KK12-3. Tanggalnya di sini adalah tanggal 11 ya. Lalu jumlahnya yang kita keluarkan adalah 4.500.000. Ya, keterangannya di sini bisa kita gunakan untuk pembayaran PPh bulan November ya. Oke, nah akun yang kita gunakan di sini adalah Income Tax Express. Ya, seperti itu. Oke, record. Lanjut ke transaksi nomor 11. Untuk dokumen transaksi nomor 11 di sini ada bukti pengeluaran kas ya, yaitu untuk membayar atau untuk pembelian 1000 saham, 1000 lembar saham. Di situ berarti karena pembelian kita mengeluarkan uang, berarti masuk ke banking, kemudian masuk ke spend money. Lalu di sini ceknya kita masukkan KK12-4. Ya, tanggalnya di sini adalah tanggal 11 masih ya. Kemudian jumlahnya di situ yang kita keluarkan adalah 446.600.000. Ya, di sini bisa kita kasih memo. Itu adalah pembelian saham. Ya, akun yang digunakan ini adalah akun marketable securities ya, kode 1 ya. Berarti yang
yang ini. Yes. Oke, kita record. Oke, masuk transaksi nomor 11. Oke, di sini ada bukti penerimaan kas. Kita menerima pelunasan piutang, berarti masuk menu sales, kemudian receive payment. Kita masukkan nama customernya, di situ adalah apa ini, Gema Motorku. Yes. Oke, kita masukkan nomor ID-nya KM12-3. Tanggalnya di sini tanggal 12 Desember. Kemudian jumlah yang kita terima adalah 102 juta. 102 juta benar. Oke, perhatikan di sini karena keterangannya adalah untuk pelunasan tanggal 29 November, berarti kita klik yang ini, berarti kita untuk amount apply-nya kita klik di sini. Oke, kita tap ke bawah sehingga out of balance-nya 0, berarti sudah lunas ini. Nah, sudah kita record. Oke, lanjut ke transaksi nomor 13. Oke, di sini ada faktur penjualan. Kopnya adalah Hugo Motor. Kemudian di bawah ada keterangan tunai, berarti ini ada pembelian, transaksi pembelian secara tunai. Oke, karena pembelian secara tunai kita masuk ke purchase, kemudian kita masuk ke enter purchase. Suppliernya adalah Hugo, berarti yang ini. Oke, use. Oke, terminnya di sini ganti karena ini pembelian tunai, berarti kita ganti dengan COD karena kita beli secara tunai. Oke, untuk nomornya di sini adalah IN-04 ya. IN-04, lalu tanggalnya di sini adalah tanggal 14 Desember 2014. Oke, di sini kita masukkan nilai pembeliannya adalah yang pertama ada 8 unit untuk item barang motorku Zanken X ya. Dengan nilai pembeliannya di situ adalah 8 juta ya. Oke, sudah masuk. Lalu yang kedua ada pembelian 7 unit untuk jenis itemnya motorku Zanken Z dengan nilai pembeliannya di situ 7.200.000. Sudah masuk di situ. Dan yang terakhir adalah 7 unit untuk item barang motorku Zanken 1/2K dengan nilai pembelian di situ adalah 7.600.000. Oke, perhatikan di sini ada rabat 3%. Oke, di faktur pembelian itu ada rabat 3%, berarti kita dapat diskon sebesar 3% di sini. Ya. Masing-masing pembeliannya itu kita dapat diskon sebesar 3%. Berarti untuk memasukkan rabat ini kita masukkan di kolom sini 3%. Oke, di sini ada tidak ada untuk beban angkut pembeliannya, sehingga sudah betul ini totalnya adalah 178.829.200. Oke, sudah benar, kita rekod. Oke, record. Lanjut ke transaksi nomor 14. Oke, ada voucher kas kecil itu ya, ada voucher kas kecil untuk membayar perbaikan gedung. Masuk ke banking, spend money. Lalu masukkan di situ nomor ceknya FKK 02, tanggalnya di situ adalah tanggal 15 Desember. Ya, nilai yang kita keluarkan adalah 2.220.000. Ya, 2.220.000. Memonya di sini bisa untuk perbaikan gedung. Biaya perbaikan gitu. Biaya perbaikan gedung. Oke. Lalu akun yang kita gunakan di sini adalah kita di situ disuruh memasukkan ke dalam kategori order operating expense. Berarti kita masukkan ke order operating expense. Oke. Oke, kita record. Lanjut ke transaksi nomor 15. Di situ ada bukti pengeluaran kas ya. Berarti keterangannya di situ adalah untuk pelunasan faktur. Berarti kita bayar hutang. Masuk ke purchase, pay bill. Masukkan di sini suppliernya adalah Hugo ya. Hugo Motor. Oke.
Masukkan nomor ceknya KK12-5. Oke, KK12-05 sorry. Tanggalnya adalah 16 Desember. 16 Desember, nilai yang kita keluarkan di situ adalah 60.060.000 sorry. Ya. Kemudian di situ ada, oke, perhatikan di sini kita bayar untuk yang tanggal 25, berarti yang ini. Oke, kita klik di sini. Ya. Oke, di situ kita ada denda. Ya, ada denda 600.000. Berarti kita masukkan ke chart ini, di plus benar. Ya, seperti ini. Kita lihat jurnalnya. Oke, di sini ada denda 600.000. Berarti sudah benar. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita rekod.